Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Junirat Makusuma, MS, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Senetiani Anggraini, SEP, SPMM, selaku dosen moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Alamsyah dengan NIM belakang 297 yang akan mepresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Pengembangan Unit Bisnis Pengolahan Jambu Kertas Merah menjadi selai pada Bumi Peternakan Wahyu Utama Kabupaten Tuban. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu pendahuluan, gerakan perusahaan, kajian pengembangan bisnis, simpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Berikut latar belakang dari kajian saya, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia hidup bergantung pada hasil pertanian. Salah satu subsektor pertanian di Indonesia adalah subsektor hortikultura yang meliputi komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias atau florikultura, dan tanaman obat biofarmaka. Salah satunya sektor yang cukup berkembang adalah dari komoditas buah-buahan yakni jambu biji. Jambu biji sendiri memiliki beberapa jenis yakni jambu kristal, jambu sukun, jambu bangkok, jambu kertas merah, jambu Australia, dan jambu tukan. Berdasarkan Manggarai 2017, salah satu jambu yang paling dikenal oleh masyarakat adalah jambu kertas merah, mengingat sudah sangat sering jambu ini diolah menjadi jus. Perusahaan Bumi Peternakan Wahyu Utama memiliki lahan jambu kertas merah seluas 2 hektar, yang menghasilkan 150 kg buah jambu kertas merah setiap panennya. Jambu kertas merah pada perusahaan Bumi Peternakan Wahyu Utama dibagi menjadi 3 grade, yakni grade A, grade B, dan grade C. Volume produksi jambu kertas merah grade C cukup besar, yakni 26-27 kg setiap panennya, yang tidak dimanfaatkan atau tidak terjual. Maka dapat dilakukan pengolahan seperti membuat produk selai jambu kertas merah yang diharapkan dapat menambah pendapatan perusahaan. Dan di sini ada tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, ada menyusun dan mengkaji kelayakan pengembangan bisnis berdasarkan perencanaan finansial dan finansial. Selanjutnya ada keragaan perusahaan. Berikut merupakan sejarah perusahaan. Perusahaan didirikan pada tahun 1992 dan pada tahun 1994 mendapat kepercayaan dari dinas tempat untuk mendirikan koperasi sehingga nama perusahaan berubah menjadi Wahyu Mitra Utama. Dan pada tahun 2001 mendirikan rumah makan dan catering. Pada tahun 2002 berubah nama menjadi koperasi, dan pada tahun 2004 mendirikan pakan konsentrat sendiri. Dan pada tahun 2007 mendirikan pupuk vokasi. Pada tahun 2014 mendapatkan kunjungan dan apresiasi dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada tahun 2019 sudah mandiri dan mendirikan beberapa pertanian. Berikut struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari pemilik, sekretaris, produksi dan budidaya, pemasaran, dan di bawahnya lagi ada karyawan. Berikut sumber daya perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdiri dari lahan dengan total luas 20 hektar, kemudian peralatan, serta transportasi yang berjumlah 9 unit. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan total keseluruhan sebanyak 68 orang dengan masing-masing tugas dan bagiannya. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan perusahaan menggunakan modal sendiri dan pinjaman dari lembaga keuangan. Berikut kajian pengembangan bisnis saya atau gambaran alur dari kajian pengembangan bisnis saya ambil dari strategi WO, kelemahan yang meliputi belum adanya pemanfaatan buah jambu kertas merah, dan faktor eksternal yaitu peluang yang meliputi yang pertama anjuran pemerintah tentang peningkatan konsumsi buah, yang kedua peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi buah, yang ketiga pola konsumsi masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, yang keempat masyarakat yang lebih menyukai makanan siap saji. Berikut perencanaan produk saya, yaitu selai jambu kertas merah adalah produk olahan yang berbahan baku buah jambu kertas merah yang dihaluskan yang diberi tambahan gula dan lemon, kemudian dimasak sampai mengental. Produk selai jambu kertas merah ini memiliki berat bersih 300 gram dengan kemasan menggunakan botol jar. Umur simpan setelah dibuka tutupnya bisa mencapai 3 bulan jika dimasukkan showcase atau kulkas, dan jika dibiarkan di luar mencapai 1 bulan. Berikut strategi pemasaran saya, yaitu menggunakan strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Untuk strategi segmentasinya, demografis berdasarkan demografisnya tertuju pada mahasiswa, keluarga, wisatawan, dan kalangan menengah ke atas. Untuk psikografisnya tertuju pada konsumen yang menerapkan pola hidup sehat dan praktis. Untuk geografisnya, konsumen yang berada di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Untuk targetingnya tertuju pada keluarga,
konsumen menengah ke atas, konsumen yang menerapkan pola hidup sehat. Untuk positioningnya, selai jambu kutas merah merupakan produk yang unik atau masih tergolong produk inovasi baru. Selai ini juga berbahan baku dasar buah jambu kutas merah yang mana memiliki vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Sangat baik untuk kesehatan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan di era pandemi COVID-19. Ada bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Untuk produk yang ditawarkan adalah selai jambu kutas merah yang diberi merek Buah Fajar. Buah Fajar merupakan olahan dari buah jambu kutas merah agar memiliki nilai tambah dengan memanfaatkan buah jambu merah grade. Yang selanjutnya ada price. Harga untuk satu jar produk selai jambu kutas merah dengan berat bersih 300 gram adalah Rp55.000. Selanjutnya ada place. Lokasi penjualan langsung di toko outlet milik perusahaan sendiri dan juga akun online shop milik perusahaan. Untuk promosinya dilakukan dalam merangkul produk selai jambu kutas merah yaitu dengan cara penjualan langsung dan sosial media. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Produksi dilakukan setiap 1 minggu dua kali produksi. Pada tahun pertama produksi 960 jar, tahun kedua 1248 jar, pada tahun 3 sampai 5 1455 jar dengan kegagalan produksi 1%. Menjadi total pada tahun pertama 950 botol atau jar, dan kedua 1236 jar, dan ketiga sampai kelima 1426. Berikut merupakan jadwal produksi. Pada hari Senin merupakan persediaan bahan baku atau pemanenan, dan hari Selasa produksinya dan distribusi pada hari Selasa dan Rabu, dan di hari dan produksi kedua di hari Kamis, dan produksi kedua di hari Jumat dengan persediaan bahan baku di hari Kamis. Produksi dilakukan seminggu 2 kali. Berikut merupakan alur proses produksinya. Yang pertama, pembersihan atau pencucian bahan baku atau peralatan sebelum pemasakan. Terus yang kedua ada pemotongan buah jambu kutas merah itu menjadi beberapa bagian. Terus yang ketiga ada penghalusan atau pemblenderan istilahnya. Selanjutnya ada pemasakan. Pemasakan itu pemasakan hasil dari penghalusan jambu kutas merah itu sudah dicampur gula dan juga lemon dan diaduk sampai mengental. Dan proses selanjutnya ada pengemasan. Untuk perencanaan organisasi dan manajemen dan sumber daya manusia hanya membutuhkan 2 orang pekerja perempuan. Di sini di sini saya menambah 2 orang pekerja perempuan karena perempuan itu yang saya maksud kualifikasinya adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi bisa bekerja cuma seminggu 2 kali, dan sudah mempunyai keahlian dalam hal memasak atau mempunyai keuletan atau disiplin seperti itu, hanya seperti itu kualifikasinya. Dan selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi dalam unit bisnis pengolahan selai jambu merah yaitu bekerjasama dengan supplier botol jar untuk pengemasan produk, cetakan stiker untuk pelabelan produk, event bazar produk, dan beberapa toko oleh-oleh untuk mendistribusikan dan memasarkan produk. Dan selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada rencana pengambilan bisnis yaitu yang pertama, umur bisnis usaha selai jambu kutas merah adalah 5 tahun berdasarkan umur ekonomis yaitu kompor dan freezer. Dan yang kedua ada modal yang digunakan adalah modal pribadi yang berasal dari keuangan internal perusahaan. Dan yang ketiga, seluruh investasi dilakukan pada tahun pertama dan reinvestasi dilakukan sesuai umur ekonomis. Dan yang keempat, tahun pertama produksi menghasilkan 960 jar, tahun kedua menghasilkan 1248 botol jar, dan tahun ketiga sampai kelima menghasilkan 1440 botol jar. Harga produk selai jambu kutas merah 25.000 per botol atau per jar. Selanjutnya ada perencanaan biaya atau outflow.
Biaya-biaya outflow meliputi biaya investasi dan biaya operasional dengan total biaya investasi sebesar Rp22.097.000, sedangkan total biaya operasional sebesar Rp51.041.933. Untuk tahun pertama, untuk tahun kedua sebesar Rp57.233.933, sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya sebesar Rp61.305.333. Selanjutnya ada perencanaan penerimaan inflow atau bisa disebut inflow. Penerimaan diperoleh dari hasil penjualan pengolahan selai jambu tis merah. Nilai sisa yang dihasilkan dari investasi pada akhir umur bisnis sebesar Rp1.083.333. Tabel perencanaan penerimaan selai jambu tis merah dapat dilihat pada slide berikutnya. Pada tahun pertama, jumlah jar terjual per tahunnya yaitu 990 jar dengan total penerimaan per tahun 52.272.000. Dan pada tahun kedua, jumlah jar per tahunnya 1.236 dengan total penerimaan per tahun 67.953.600. Untuk tahun ketiga sampai kelima 1.426 dengan total penerimaan 78.804.000. Selanjutnya ada analisis cash flow. Di sini analisis cash flow itu meliputi NPV, ERR, net BC, gross BC, dan payback period. Untuk kriteria dari NPV lebih dari 0 dengan hasil yang sudah saya hitung yaitu Rp32.092.193, maka bisa dikatakan layak. Untuk IRR kriterianya yaitu lebih dari tingkat bunga dengan hasil 63%, maka bisa dikatakan layak. Net BC-nya lebih dari 1 dengan hasil yang saya hitung 2,7, maka bisa dikatakan layak. Untuk gross BC dengan hasil 1,13 dan sudah memenuhi kriteria yaitu lebih dari 1, maka dikatakan layak. Untuk payback periodnya kurang dari umur bisnis dengan hasil 2,6 tahun, maka bisa dikatakan layak. Selanjutnya analisis laba rugi. Di sini laba bersih sebelum pajaknya tahun pertama sebesar Rp7.960.400, tahun kedua Rp17.450.000, dan pada tahun ketiga sampai kelima sebesar Rp23.834.000. Pajaknya sebesar 0,5%, dan laba bersih setelah pajak yaitu Rp7.920.598 pada tahun kedua, Rp17.362.350.000, dan tahun ketiga Rp23.715.830. Dan selanjutnya ada analisis hedging value. Di sini saya menggunakan kenaikan harga input jambu kutas merah dengan presentasi perubahan 44,0574084 dengan NPV 0, NPV 1, IRR-nya 10%. Dan selanjutnya ada penurunan produksi dengan presentasi perubahan 12,11818077 dengan NPV 0, net BC 1, IRR 10%. Selanjutnya bab kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari kajian saya yaitu ide pengembangan bisnis pengolahan jambu kutas merah menjadi selai pada BPWU ini diperoleh dari hasil analisis keadaan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dari hasil analisis internal dan eksternal diperoleh strategi WO weakness opportunities, yakni belum adanya pemanfaatan jambu kutas merah grade C pada perusahaan sehingga buah jambu kutas merah grade C menumpuk di perusahaan dan mengakibatkan pembusukan, mengingat buah jambu kutas merah mempunyai umur simpan yang pendek, serta adanya peluang berupa anjuran pemerintah tentang peningkatan konsumsi buah, meningkatnya rata-rata pengeluaran konsumen terhadap konsumsi buah, masyarakat yang lebih menyukai makanan praktis, dan pola konsumsi masyarakat yang mulai peduli terhadap kesehatan. Ide pengembangan bisnis ini dikaji berdasarkan aspek non-finansial yang terdiri dari perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Serta aspek finansial yang telah dilakukan dalam perhitungan cash flow menghasilkan NPV lebih dari 0 yaitu Rp32.092.153. Net BC lebih dari 1 sebesar 2,7, gross BC lebih dari 1 sebesar 1,13, IRR lebih dari discount rate sebesar 63%, dan payback period kurang dari umur bisnis sebesar 2,6 atau 2 tahun 6 bulan.
Selain itu, dari hasil analisis switching value pada perencanaan pengembangan bisnis, pengolahan selai jambu tes merah memiliki batas toleransi maksimum terhadap penurunan produksi dan penurunan penjualan yakni sebesar 12,11%. Dan batas toleransi maksimum terhadap kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada saran berdasarkan hasil switching value yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengembangan unit bisnis pengolahan selai jambu tes merah ini cukup sensitif akan penurunan produksi, penurunan penjualan, dan kenaikan harga bahan baku jambu tes merah. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap melakukan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk selai jambu tes merah.